Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan sejarah dan paradigma keperawatan. Nah, perkembangan keperawatan di luar Indonesia pada zaman purba, yaitu pada zaman ini orang percaya bahwa sakit disebabkan karena kekuatan mistik atau alam. Jadi pada zaman-zaman dahulu kepercayaan akan hal-hal yang mistik masih sangat tinggi di kalangan masyarakatnya. Pada masa ini dikenal tabib untuk penyembuh dari berbagai penyakit. Di zaman ini, ibu berperan sebagai perawat yang merawat anggota keluarga yang sakit dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan. Jadi, para ibu merawat anggota keluarganya jika ada yang sakit menggunakan herbal-herbal. Nah, pada zaman keagamaan, munculnya agama. Nah, di sini kuil menjadi pusat perawatan medis karena orang percaya bahwa sakit disebabkan karena dosa atau kutukan Tuhan. Nah, pemimpin agama dianggap sebagai tabib dan perawat bekerja berdasarkan perintah tabib. Jadi pada zaman keagamaan ini, orang-orang menganggap suatu penyakit atau penyakit-penyakit yang baru dianggap sebagai akibat dari dosa-dosa manusia, sehingga disebut juga kutukan Tuhan. Nah, pemimpin agama dianggap sebagai tabib pada zaman itu. Ya, jadi pada masa itu perawat bekerja di perintah oleh tabib. Nah, selanjutnya permulaan Masehi, perkembangan agama Kristen. Di sini, keperawatan sudah maju. Organisasi kewanitaan atau Desoneses mengunjungi orang sakit. Nah, perawat bertugas merawat orang-orang yang luka dalam perang salib. Perang-perang pada zaman itu. Nah, selanjutnya adalah adanya monastic hospital di Roma yang dilengkapi fasilitas perawatan. Jadi di Roma, Italia ada sebuah rumah sakit yang bernama monastic hospital. Di Asia Timur Tengah juga berkembang ilmu tentang keperawatan. Seiring dengan perkembangan agama Islam yang tidak lepas dari keberhasilan Nabi Muhammad SAW, mulai berkembang ilmu pasti, kimia, hygiene, dan obat-obatan. Bagaimana kita ketahui bahwa tokoh-tokoh Muslim pada zaman-zaman kekhalifahan itu ilmu-ilmu pengetahuan sangat pesat berkembangnya. Nah, selanjutnya yaitu pada permulaan abad ke-16, struktur dan orientasi masyarakat berubah ke orientasi kekuasaan seperti perang, eksplorasi kekayaan alam, dan perkembangan pengetahuan. Nah, pada abad ini banyak gereja atau tempat ibadah ditutup untuk memenuhi kebutuhan perawatan. Wanita yang pernah berbuat kejahatan dan bertobat diterima sebagai perawat sehingga menerima upah yang murah. Jadi pada masa ini perawat adalah orang-orang yang dulunya berbuat kejahatan atau mantan narapidana lalu bertobat dan diupah sangat murah.
Jadi perawat di sini sangat mengalami kemunduran. Nah, masa sebelum Perang Dunia Kedua, dasar pelayanan keperawatan dititik beratkan pada pelayanan orang sakit. Tenaga perawat yang memberi pelayanan tersebut sedikit sekali dan tanpa pendidikan formal. Yang terpenting adalah pengalaman praktik langsung yang menonjol adalah role model. Ruang lingkup perawatan lebih bersifat kuratif dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi, ilmu keperawatan pada masa ini masih belum berkembang dan hanya bersifat pengobatan atau kuratif. Nah, pada masa ini muncullah tokoh keperawatan, yaitu Florence Nightingale, yang merupakan pembaru perawatan pada masa ini, yang disebut sebagai ibu perawatan. Nah, ini adalah foto Florence Nightingale. Penting suatu sekolah untuk mendidik calon perawat agar dapat diberikan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan mental sehingga perawat dapat berbudi luhur, berpengetahuan luas, dan terampil dalam melaksanakan perawatan. Nah, ini merupakan tokoh revolusioner dari ilmu keperawatan. Nah, struktur yang ditetapkan oleh Florence Nightingale sebagai syarat dalam pendidikan perawat adalah: yang pertama, mendirikan sekolah perawat. Yang kedua, menentukan tujuan pendidikan perawat. Yang selanjutnya adalah menetapkan pengetahuan yang harus dimiliki oleh para calon perawat sebagai dasar perawatan. Nah, bagaimana pada masa selama Perang Dunia Kedua? Penerapan teknologi modern dalam bidang pelayanan orang sakit telah mulai diperkenalkan sebagai jawaban atas kebutuhan pelayanan kesehatan akibat penderitaan sakit selama perang. Penyakit akibat perang membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga medis maupun perawat. Nah, masa pasca Perang Dunia Kedua atau setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan pesat di segala ilmu dan bidang kehidupan sekaligus merupakan perubahan untuk mewujudkan masyarakat dunia sejahtera. Pada masa pasca Perang Dunia Kedua, sebagaimana kita ketahui, masa-masa itu ilmu pengetahuan di segala bidang sangat pesat. Itu diakibatkan oleh perang dingin antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan Uni Soviet. Bisa kita bilang pada masa itu merupakan masa di mana ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat. Nah, sejak tahun 1950, dalam mengacu proses profesionalisme perlu pengembangan pendidikan keperawatan. Nah, yang tadi itu merupakan perkembangan di dunia. Bagaimana perkembangan keperawatan di Indonesia sebelum kemerdekaan? Pemerintah Belanda dalam poin pertama, pemerintah Belanda dalam pemeliharaan kesehatan staf kalah dengan mendirikan Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Selanjutnya yaitu Gubernur Jenderal Inggris Raffles sangat memperhatikan kesehatan rakyat dengan mengadakan pencacaran umum, membenahi cara perawatan pada pasien gangguan jiwa serta kesehatan dan perawatan pada tahanan. Pada tahun 1819 didirikan Rumah Sakit
Stadtverband yang kemudian dipindahkan ke Salemba tahun 1919 dengan nama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau yang biasa dikenal dengan RSCM. Pada zaman penjajahan Jepang, tugas perawat dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki pendidikan perawatan. Jadi pada kedatangan Jepang 1942 sampai berakhir 1945, keperawatan di Indonesia mengalami kemunduran yang jelas dan signifikan. Sini. Nah, masa setelah kemerdekaan, keperawatan sebagai profesi di Indonesia mulai disadari. Tahun 1903, yaitu setelah disepakatinya keperawatan sebagai profesi dan pendidikan keperawatan berada pada jenjang pendidikan yang tinggi. Selanjutnya adalah paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan adalah suatu cara pandang yang mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena yang ada dalam keperawatan. Nah, paradigma keperawatan itu memiliki 4 unsur. Unsur-unsur paradigma sampai sekarang ada, yaitu manusia, perawat, sini, lalu ada kesehatan dan lingkungan. Itu semua sangat memiliki keterkaitan masing-masing. Nah, bagaimana paradigma keperawatan tentang manusia? Jadi manusia itu merupakan makhluk biopsikososial, kultural, dan spiritual yang merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani yang memiliki sifat unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing. Nah, untuk biologisnya tersusun atas organ tubuh yang mempunyai fungsi yang terintegrasi. Contohnya mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis, aman dan nyaman, cinta dan mencintai, harga diri dan aktualisasi diri. Selanjutnya ada psikologis, memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Manusia itu unik. Selanjutnya memiliki kemampuan berpikir dan kesadaran. Selanjutnya ada sosiokultural. Manusia akan selalu berinteraksi dengan orang lain atau manusia ini adalah makhluk sosial. Selanjutnya ciri manusia sebagai makhluk sosial dan berkebudayaan akan terbentuk selama manusia bergaul dengan lingkungannya. Lalu bagaimana aspek spiritualnya? Manusia memiliki hubungan dengan kekuatan di luar dirinya. Adanya keyakinan dengan Tuhan yang mempengaruhi perilakunya. Jadi spiritual itu merupakan indikator yang penting, mana semua agama pasti mengajarkan umatnya untuk berbuat baik. Selanjutnya ada paradigma yang di kesehatan. Kesehatan adalah suatu kondisi sejahtera jasmani dan rohani yang bersifat dinamis pada individu yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya konsep sehat. Sehat merupakan keadaan seimbang yang meliputi seluruh aspek biopsikososial dan spiritual yang dinamis. Sini individu dapat menyesuaikan diri dan dapat berfungsi secara optimal untuk pemenuhan kebutuhan dasar melalui aktivitas sehari-hari sesuai dengan tingkat tumbuh kembangnya. Sehat sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, bagaimana sakit? Sakit merupakan keadaan yang tidak seimbang antara biopsikososial dan spiritual.
sebagai respon tubuh terhadap interaksi dengan lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Ini mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan tingkat tumbuh kembang. Respon yang tidak adekuat terhadap lingkungan dapat disebabkan karena ketidaktahuan, ketidakmauan, dan ketidakmampuan. Selanjutnya ada tahap sakit. Itu dimulai dari tahap gejala, tahap asumsi, tahap kontak dengan pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah ada tahap ketergantungan dan tahap penyembuhan. Bagaimana dampak sakit? Adanya perubahan peran dalam keluarga, adanya gangguan psikologis, adanya masalah dengan keuangan, pasien akan merasakan kesepian akibat perpisahan karena pasien dirawat di rumah sakit dan jauh dari keluarga atau beberapa keluarga. Selanjutnya ada perubahan kebiasaan sosial, yang tadinya berjumpa dengan banyak orang, tiba-tiba dia tidak bisa berjumpa dengan orang banyak. Nah, di sini poin terganggunya privasi. Ya, sebagaimana kita ketahui, jika dirawat di rumah sakit, maka privasi kita akan mengalami gangguan. Nah, selanjutnya dampaknya yaitu pada otonomi kita sendiri. Selanjutnya ada perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup sudah pasti, misalnya perubahan lifestyle, misalnya tadi rajin jogging atau rajin olahraga atau berkumpul dengan sahabat-sahabat yang tadinya sering, sekarang mungkin jarang. Selanjutnya bagaimana lingkungan? Nah, di sini paradigma lingkungan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor yang mempengaruhi kesehatan, faktor internal, yaitu aspek genetik, struktur dan fungsi tubuh, psikologis. Nah, faktor eksternalnya yaitu lingkungan sekitar manusia, seperti fisik, sosial, kultural, dan spiritual. Nah, lingkungan mempengaruhi perilaku manusia dan persepsi tentang sehat dan sakit, cara memelihara, mempertahankan, dan menanggulangi penyakit. Manusia mempunyai hubungan yang dinamis dengan lingkungan. Perlu kemampuan untuk merespon secara adaptif pengaruh lingkungan untuk mempertahankan kesehatan. Nah, ketidakmampuan untuk merespon akan menyebabkan gangguan kesehatan atau pergeseran status kesehatan dalam rentang sehat sakit. Yaitu paradigma terakhir, yaitu keperawatan. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat profesional dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yang dapat ditujukan pada individu, keluarga, atau masyarakat dalam rentang sehat sakit. Selanjutnya ada paradigma dalam konsep keperawatan adalah memandang bahwa bentuk pemberian asuhan keperawatan bagi klien dalam keadaan tidak mau, tidak mampu, dan tidak tahu dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar. Asuhan keperawatan dilaksanakan dengan menggunakan proses keperawatan berpedoman pada standar praktik keperawatan, dilandasi adanya etik dan etika keperawatan dalam lingkup wewenang serta tanggung jawabnya. Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri praktik profesional melalui kerjasama dengan klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya. Bantuan keperawatan diberikan agar klien dapat memelihara kesehatannya sehingga mampu berfungsi secara mandiri.
Perawat sebagai tenaga profesional harus memiliki kemampuan intelektual, keterampilan teknis dan interpersonal, serta mempunyai moral yang bertanggung jawab dan berwenang dalam memberikan asuhan keperawatan. Ini adalah daftar pustakanya. Baiklah, terima kasih sudah perhatikan video saya. Mohon klik tombol like, dan jika ada pertanyaan klik di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Thank you.